Halo sahabat Kara, balik lagi bareng Rizky dari Kara Indonesia yang hari ini berkolaborasi dengan The Wangsa 9 Resto bareng Chef Farah. Hari ini kita mau masak apa sih, Chef? Hari ini kita mau masak es pisang hijau. Oke, es pisang hijau. Iya. Lanjut, pertama deh, kita butuh bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Yang pasti kita pakainya santan kara. Lalu kita pakai yang kara koko juga. Oke. Ini langsung aja sambil kita masukin aja. Kalau ya. bahannya ini kita apa aja nih? Ini tepungnya silat ada 3 nih. Oh iya. Bedanya apa ini nih, Chef? ada tepung beras, sama-sama tepung beras. Cuma yang satu kita pakai untuk bubur sumsum dan satunya kita pakai untuk kulit pisang hijaunya sendiri. Oke. Terus di sini ada tepung terigu, udah pasti ada pisangnya. Kita pakai pisangnya pisang tanduk karena dari warna sama tekstur dan rasanya tuh paling enak. Terus di sini ada gula pasir, pasta pandan, garam, terus ada susu kental manis sama sirup koko pandan. Oke. Gitu. Lanjut. Langkah pertama kita harus apa nih, Chef? Langkah pertamanya kita mau buat kulitnya dulu ya, kulit dari pisang hijaunya sendiri. Kita masukin tepung berasnya. Oh langsung ya, nggak perlu ditambahin air dulu dalamnya? Ini semuanya kita mix jadi satu, terus nanti kita aduk, baru kita nyalain. Oke, jadi langsung masuk tepung beras, ya. Dilanjut sama tepung terigu. Tepung terigu ini jumlahnya berapa gram nih, Chef? Ya, ini 150, jadi 1:1. Jadi ininya 150 gram, tepung berasnya juga 150 gram. Lalu kita masukin gula pasirnya, sekitar 120 gram. Aku bantu masukin apa lagi nih, Chef? Ini sih tinggal garam aja, tapi setengahnya aja. Setengahnya aja? Iya, setengah. Segini? Iya. Lalu kita masukin karanya. Kara santannya ya? Iya, 110 gram. 110 mili? Iya, 110 ya, mili. Jadi ini kita punya kemasan baru ya, teman-teman. Ada kara santan 110 mili, kan kalau biasanya hanya 65 mili dan 200 mili. Tapi per tahun 2025 kita punya sun kara santan kelapa dengan ukuran 110 mili. Jadi kalau mau bikin es pisang hijau, bisa banget langsung beli satu, dihabisin buat satu porsi es pisang hijau. Nggak lupa sama kita masukin si kara kokonya ya. Ya, nah kara koko coconut water ini bisa teman-teman dapatkan ya di e-commerce, baik itu di Tokopedia, di Shopee, Lazada, dan lain-lain. Selain bisa untuk dibuat jadi es pisang hijau, kara koko coconut water ini bisa juga buat menghilangkan dahaga kalau teman-teman habis olahraga ataupun setelah beraktivitas seharian. Nah tadi udah dimasukin nih 2 botol ya? Iya. Kara koko coconut waternya, sama dimasukin juga pasta ini pandan pasta pandan. Oke, pasta pandan. Terus langsung kita nyalain aja apinya. Oke, dinyalain apinya kira-kira sedang, panas banget atau kecil? Sedang aja sih. Selama berapa lama nih, Chef? Selama 10 menitan. Dan 10 ini menitan, harus terus diaduk, karena kita nggak mau nanti kulitnya itu menggumpal dan menggerenjel ya. Jadi ini harus diaduk terus sampai nanti, gimana sih cara tahu dia udah matangnya apa belum tuh dari jadi satu adonan gitu semuanya. Nah aku juga mau kasih tahu nih, sekarang aku sama Chef Farah lagi ada di The Wangsa 9 Resto and Lounge yang berlokasi di lobi selatan Dharma Wangsa Square. Yang ini tuh restonya bisa mencakup 76 pax plus ada private meeting room di belakang sana. Gitu. Terus bukanya kalau teman-teman mau ke sini bisa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi bisa banget buat makan siang, terus buat makan malam juga bisa, atau buat meeting sama koleganya atau rekan kerjanya bisa mampir ke The Wangsa Resto and Lounge kayak gitu. Nah ini kayaknya udah mulai mengental nih, Chef. Iya, nanti dia sampai adonannya sampai jadi satu gitu, jadi firm gitu. Ini harus selalu diaduk karena nanti kalau nggak gosong dia di bawahnya. Nanti kalau sudah matang ini kita dinginkan, lalu baru kita balut ke pisangnya. Gitu. Oke, sekarang kulitnya udah kelihatannya udah jadi nih, Chef. Nah kita pindahin dulu kayaknya ya. Iya, kita langsung pindahin aja. Ini udah jadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lagi bungkus pisangnya ya, Chef ya? Iya. Ke kulitnya. Jadi pisangnya kita potong setengah, terus ini tinggal kita balutin aja. Oke.
Aku mau bantu tapi aku lagi pasang ininya nih agak ribet kayaknya. Nggak apa-apa. ya. Ini yang udah jadi bisa dipindah ke piring kali ya? Iya, boleh. Nanti habis ini kalau udah selesai semuanya, kita kukus selama 15 menit. Nah, teman-teman nih adonannya udah ketutup ya. Jadi pisangnya udah ketutup sama kulitnya. Terus selanjutnya kita ngapain nih, Chef? Selanjutnya adonan pisangnya ini langsung Kita kita kukus ya? kukus selama 15 menit. Oke. Wow. Kukusannya pastikan kukusannya udah panas dulu ya. Jadi udah dipanasin, baru dimasukin. Nah, gitu tuh. Jadi kita tunggu selama 15 menit. Nah, sambil nunggu kukusannya matang, kita lanjut bikin bubur sumsumnya dulu ya, Chef? Iya, step selanjutnya. Jadi ingredientsnya itu selain ada pisang hijaunya, ada bubur sumsumnya. Jadi kita ini langsung bikin bubur sumsumnya. Pertama, tepung berasnya kita masukin. Tepung berasnya dulu, Iya. dimasukin. Habis itu apa, Chef? Lalu semua ingredientsnya langsung kita masukin aja Oke. sih. Ada garam di sini. Aku bantu masukin ya, Chef. Itu enggak? Ini enggak? Yang ini. Oh, sorry. Si coconut waternya sama santannya Oke, dimasukin. ini ya? Iya. Dua-duanya nih? Iya, dua-duanya. Sama ada daun pandannya juga kita masukin. Lalu kita juga pakai santannya. Kita masukin juga. Semuanya bahannya tinggal dimasukin jadi satu. Lalu kita nyalain kompornya, kita aduk-aduk sampai dia mengental. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin baru tahu juga, kan selama ini santan itu digadang-gadang sebagai penyebab dari kolesterol begitu. Jadi padahal faktanya karena santan dan santan-santan lainnya di muka bumi ini ya, itu tidak mengandung kolesterol karena kolesterol itu didapatkan dari produk-produk hewani, sedangkan santan kan dari kelapa ya, jadi tidak mengandung kolesterol gitu. Jadi salah tuh buat yang masih punya pikiran, ih santan ngandung kolesterol, enggak. Jadi kalau makan ini 100 porsi juga, kalau tidak ada dagingnya, tidak ada ikannya, tidak ada ayamnya, tidak ada atinya, dan lain-lain, harusnya aman itu dari kolesterol. Nah ini sambil kita aduk juga ya, Iya. untuk adonannya, sampai dia mengental. Jadi buat teman-teman yang mau cobain es pisang hijau atau makanan-makanan lainnya, bisa banget datang ke The Wangsa 9 Resto and Lounge, terus langsung datang minta Chef Farah atau chef yang lagi in charge nantinya buat minta nih dibuatin es pisang hijau atau yang lainnya. Nah ini kira-kira berapa menit nih, Chef, untuk? Ini sekitar 10 menit sih. Oh. 10 menit, ini dia udah kelihatan udah agak mulai mengental. Selalu harus diaduk agar Supaya? nggak mengumpal. Oh. Nggak mengumpal dan nggak gosong ya di bawahnya. Kalau ini bisa udah kita, mulai mengental nih ya? iya, kita kecilin aja apinya. Oke, sekarang bubur sumsumnya udah jadi, boleh ditunjukin nih, Chef, Boleh. ke kamera. Jadi bubur sumsumnya udah jadi, udah mengental Iya, juga. udah mengental. Selanjutnya kita ngapain nih, Chef? Selanjutnya kita mau plating aja langsung. Oke, kita lanjut untuk plating. Lanjut plating ya, Chef? Iya. Oke. Kita ambil satu aja untuk satu porsi. Langsung kita potong-potong. Wah, potong-potong ya. Iya. Kelihatannya Udah. sangat enak. Yang kita taruh bubur sumsumnya dulu. Oke, bubur sumsumnya ke piring saji ya. Iya. Di tengah-tengah. Lalu kita susun pisangnya. Terus langsung kita kasih es batunya batu. kali ya.
kita taruhin es Wih, batunya. kelihatannya nyegerin banget ya. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang mau datang ke The Wangsa 9 Resto and Lounge buat cobain es pisang hijaunya. Apalagi siang-siang gini kan, panas-panas. Langsung cobain es pisang hijau, terus ada esnya, ada Lalu sirup. kita tuangin sirupnya. Sirup rasa Koko pandan. koko pandan. Seger, dingin, pas banget buat nemenin Dan siang-siang. tambahannya hari. sama kental manis. Nah, udah jadi nih es pisang hijau ala The Wangsa 9 Resto. Langsung kita cobain ya. Iya, langsung. Boleh chef cobain juga Oke. dong. Nih aku cobain Langsung pisang aja. hijaunya kayaknya. Enak banget. Rasa pisangnya keluar banget, terus di adonan kulitnya juga rasa manis sama segernya juga berasa banget. Kalau dari chef gimana nih rasanya? Yang pasti udah balance banget sih antara dari pisang hijaunya sendiri sama si bubur sumsumnya. Jadi bubur sumsumnya di sini tuh kita bikinnya rasanya gurih karena buat ngebalancein dari rasa manis yang ada di pisang hijaunya itu sendiri. Gitu. Ya, aku juga udah cobain nih bubur sumsumnya. Rasanya enak banget. Ada rasa kelapanya, santannya juga kuat. Jadi buat kalau siang-siang gini apalagi ada es batunya, jadi seger banget rasanya. Buat teman-teman yang mau cobain dan mau bikin di rumah, bisa banget langsung dibuat, terus posting ke Instagram, tag ke @indonesia.kara sama @thewangsa9. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Dadah! Indonesia bagi dunia.